إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa berjihad, berjuang, beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebentar lagi kita akan memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ini adalah kesempatan bagi kita. Jangan kita tunggu lagi, sambut bulan Ramadan, persiapkan bulan Ramadan, persiapkan kita untuk bisa beramal di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi insan yang bertakwa, yang sesuai yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan saum, tujuan puasa yang akan insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di Ramadan tahun ini. Karena kita tidak ada yang tahu, mungkin saja kita tidak sampai kepada Ramadan tahun ini. Bisa kalau menurut Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal kita hari ini, besok atau sehari sebelum Ramadan, kita tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tidak bisa beramal di bulan Ramadan, tidak bisa mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira bahwa Allah hanya mewajibkan puasa saja. Di dalam ayat yang lain Allah katakan yang mirip dengan ayat ini, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian qital, berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kurhun lakum, dalam keadaan perang itu, jihad itu kalian membenci. Kalian membenci, tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kita benci kepada sesuatu, boleh jadi kita tidak suka kepada sesuatu yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan bagi kita, wa huwa khairun lakum, tapi itu hakikatnya baik untuk kita. Ya. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali kita menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, tapi hakikatnya jelek bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kita manusia tidak tahu. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ada kewajiban saum bagi kita. Yang mana saum ini salah satu jalan agar kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan di ayat berikutnya 184, ayyamam ma'dudat. Saum ini tidak sepanjang
2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tapi tidak lama. Saum ini hanya 30 hari atau 29 hari. Ayyamam ma'dudat. Dia hari-hari yang ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan kita sebagai manusia. Allah tidak menjadikan saum itu lama, berbulan-bulan, tidak, tapi ayyamam ma'dudat. Ya, di sini. Tapi apa kata Allah setelahnya? Wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Nah, di sini ini Allah tegaskan di sini bahwa Allah berikan udzur kalau seseorang sakit atau dalam perjalanan, Allah bolehkan bagi dia untuk berbuka, ya. Tapi Allah setelahnya bagaimana? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Kalau dia mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan rela hatinya, menerima ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, khairun lahu, itu baik bagi dia. Wa antasumu khairun lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Nah, ini Allah tahu yang terbaik untuk siapa? Untuk hamba-Nya, untuk manusia. Itu Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Bagaimana kita memandang saum sebagai suatu ibadah yang akan bermanfaat bagi kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan akan dibelenggu para syaitan. Pertanyaannya, mengapa di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, padahal syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh para ulama, perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu tidak hanya berasal dari gangguan syaitan, tidak. Tapi itu bisa berasal dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Allah firmankan, wa innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Meskipun syaitan sudah dibelenggu, syaitan sudah tidak mengganggu, tapi ada orang yang dia syaitan. Bahkan dia lebih syaitan dari syaitan. Syaitan tidak mengganggu dia, tapi dia tetap berbuat dosa, tetap berbuat kesyirikan, tetap berbuat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih syaitan daripada syaitan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, 3 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang beliau perawi hadis terbanyak. Beliau yang pertama, Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang kedua, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang ketiga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, atas dasar iman, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan qiyam, salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, akan diampuni dosanya. Barang siapa yang melakukan qiyam, ibadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan kita berharap ini kesempatan kita, Ramadan yang akan datang nanti, insyaallah kesempatan kita berharap dosa-dosa kita yang dulu, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya, jangan sia-siakan kesempatan bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi ini. Jangan. Persiapkan dari kapan? Al-an. Sekarang kita persiapan. Persiapan dengan apa? Ibadah, dengan ilmu, dengan ibadah. Persiapan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan bagi kita. Manfaatkan itu. Dan orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang di selain bulan Ramadan dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah, sudah mendekat kepada Allah. Ketika datang Ramadan dia sudah siap. Begitu caranya menghadapi bulan Ramadan. Sebelum Ramadan persiapan. Bahkan para salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. 1 tahun sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Jangan sia-siakan hidup kita. Karena kita tidak tahu kalau Allah mengatakan cukup, selesai kalian hidup, kita hidup, selesai sudah. Tidak ada yang akan kita bawa dari dunia ini kecuali amalan soleh. Itu akan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita di bulan Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.